Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini bertemu dengan Bapak ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Abdul Muiz Zailani SPDI. Ini ya, ini foto Bapak. Sekarang kita belum bisa tatap muka. Insya Allah di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir, kita dapat tatap muka di kelas. Nah, baik anak-anak, Bapak ucapkan selamat datang di SD Plus Ar-Rahmat. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian dimudahkan belajarnya, dimudahkan menghafalnya, jadi anak yang soleh, kebanggaan orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, kita mulai saja belajar kita hari ini. Namun sebelum kita ke materi, marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita akan murojaah surah An-Nas ya. Kalian mungkin ada yang sudah hafal, ada yang sangat hafal surah An-Nas. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu anak-anak, kita kalau misalkan di sekolah menghafal itu lagamnya seperti itu ya. Insya Allah nanti kalian akan diajarkan lagam yang seperti itu oleh guru BTQ dan tahfiz. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas sekarang adalah kasih sayang. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya menunjukkan sikap kasih sayang. Selanjutnya menyebutkan sikap terpuji dari kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, menunjukkan sikap kasih sayang, mengerti Asmaul Husna Ar-Rahman, mengartikan Asmaul Husna, mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahim, kemudian menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, kasih sayang terdiri dari dua kata, yaitu kasih dan sayang. Nah, apa itu kasih? Kasih berarti mempunyai rasa sayang, suka menolong sesama dalam hal kebaikan. Nih, contohnya ada anak yang sedang membantu teman yang jatuh dari sepeda, gitu ya. Nah, selanjutnya sayang. Apa itu sayang? Sayang berarti memberikan perhatian tanpa meminta imbalan apapun. Ini juga ada contohnya, seorang anak membantu ibunya karena ibunya banyak pekerjaan di rumah ya, maka ketika ibunya butuh bantuan dia langsung membantu.
tidak diminta pun dia langsung membantu, itu sayang. Nah, itu ya anak-anak, kasih sayang. Nah, anak-anak, setiap muslim tentu ingin mendapat kasih sayang. Kasih sayang dari Allah dan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara mendapatkan kasih sayang dari Allah? Kasih sayang dari Allah dapat diperoleh dengan cara berbuat kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, menolong orang lain, mengerjakan sholat, mengaji, ya apalagi berbuat baik kepada orang tua, ya nurut sama orang tua, nanti Allah akan sayang sama kita. Nanti Allah akan sayang sama kita. Itu. Nanti Allah akan memberikan kemudahan, akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, itu apa cara mendapatkan kasih sayang dari Allah. Selanjutnya kasih sayang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, kita contoh kejujurannya. Nabi Muhammad adalah seorang pemaaf, kita contoh sifat pemaafnya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, kalian semua harus menunjukkan kasih sayang kepada siapa saja, ya, kepada orang tua yang sedang beres-beres di rumah, maaf. Kemudian kepada teman yang sedang kesulitan, misalnya teman kita tidak membawa pensil ketika belajar di kelas, maka kita harus meminjamkannya. Ya, ada nenek-nenek yang menyeberang. Nah, kalau kita udah mampu nyebrang, kita seberangkan nenek-nenek itu, menolong tanpa melihat tanpa melihat perbedaan, ya, menolong itu tanpa melihat perbedaan. Semua orang harus kita tolong, tidak melihat orang kaya, tidak melihat orang miskin, ya, tidak melihat orang bodoh, penganut agama apapun. Kalau misalkan mereka butuh bantuan harus kita tolong. Itu wujud perilaku dari kasih sayang. Anak-anakku sekalian, kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua kasih sayang. Nabi Muhammad menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga. Ya. Kemudian kepada orang jahat pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan kasih sayang. Anak-anakku sekalian, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, menyampaikan ajaran agama Islam di Mekah, banyak orang yang menentang dakwah Nabi. Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid, dilempari kotoran. Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Nabi mendoakan agar pelempar kotoran itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika orang yang melempar Nabi Muhammad SAW itu, yang suka melempar dengan kotoran itu, orangnya jatuh sakit. Banyak orang yang menduga sakitnya itu karena kejahatannya. Nabi Muhammad mendengar berita tersebut, bahwa orang yang suka melempari Nabi dengan kotoran itu jatuh sakit. Setelah pulang dari masjid, Nabi menjenguknya dengan membawakan buah anggur dan kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi. Kenapa ya Nabi itu baik sekali, padahal orang itulah jahat sama Nabi, tapi ketika dia sakit Nabi Muhammad malah menengoknya, bahkan yang duluan nengok itu, ya. Nah,
ketika Nabi Muhammad berkunjung ke tempat orang yang melemparinya dengan kotoran itu, pelempar kotoran itu terkejut bukan main. Ketika membuka pintu, ada yang ngetuk di pintu, "Assalamualaikum." Nah, pas dibuka, ternyata Nabi Muhammad SAW mau menengoknya, mau menjenguknya. Ya, pelempar kotoran itu tidak menyangka, orang yang melempar kotoran itu tidak menyangka Nabi akan menjenguknya. Bahkan Nabi itu yang pertama menjenguk orang yang jahat kepada Nabi. Teman-temannya itu tidak ada yang menjenguknya. Justru Nabi Muhammad yang dijahatinya yang duluan nengok. Gitu. Anak-anak, selanjutnya saking kagetnya, saking terkejutnya, ya, apalagi sakit orang yang melempar kotoran itu, ya. Kemudian pelempar kotoran itu menangis terseduh-seduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi ternyata dibalasnya dengan kasih sayang, Akhirnya pelempar kotoran itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, kita mendapat pelajaran yang berharga. Kita harus bersikap kasih sayang kepada sesama, kepada siapa saja, mau orang yang baik, mau orang yang tidak baik sama kita, kita balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan orang itu mendapatkan hidayah, gitu. Orang yang jahat sama kita jangan dibalas dengan kejahatan, dibalasnya dengan kebaikan. Kalau ada orang yang jahat sama kita, teman ada yang jahat sama kita, kita sabar. Karena kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan pahala yang besar buat kita. Nah, karena apa? Karena saling berkasih sayang itu menciptakan hidup rukun dan damai. Anak-anak, berkasih sayang kepada sesama termasuk sifat terpuji. Kasih sayang itu harus dipelihara dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kasih sayang harus dipelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat seperti yang pertama, menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Bagaimana cara menyayangi orang tua? Dengan membantunya beres-beres di rumah, dengan tidak menentangnya, dengan nurut kepadanya, gitu. Ya, apalagi kalau misalkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu sayang sama orang tua. Kemudian sayang kepada guru, teman, dan saudara. Selanjutnya menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan. Teman gak bawa pensil dikasih pinjem, teman gak bawa uang, yuk hari ini kamu jajanin sama saya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mencintai anak yatim. Nah, anak-anak, berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu kesibukan ibu di rumah ini, ya, membantu kesibukan ibu di rumah. Selanjutnya menjaga dan menemani adik bermain, ya. Jangan berantem terus sama adik, ya, tapi harus diajak main. Adiknya harus sayang sama adiknya, nanti adik juga sayang sama kita. Kalau kita gak sayang sama adik, kesal terus sama adik, nanti sama adik kita malah dilawan, adiknya gak hormat sama kita. Jadi sekesal apapun, semarah apapun, sama adik itu harus sayang, harus dijaga supaya adiknya hormat sama kita. Nah, jadi harus menemani adik bermain dan menjaganya. Selanjutnya mengajari adik belajar. Kalau misalkan sampai kalian mengajari adik belajar, nanti kan ada yang adiknya masih di TK, ada yang adiknya masih kecil, diajarin. Nanti akan tercipta hidup rukun, hidup damai. Ya. Selanjutnya, berkasih sayang juga ditujukan kepada hewan dan tanaman dengan berbuat seperti memberi makan hewan peliharaanmu, ya.
memberi makan hewan peliharaanmu. Ketika kita memelihara hewan, apalagi hewannya itu dimasukin di kandang, apalagi hewan itu misalkan ikan dimasukkan di akuarium, itu wajib kita berikan makan, karena hewan peliharaan kita yang ada di kandang, yang ada di akuarium itu tidak akan makan kalau tidak kita kasih. Maka dosa hukumnya kalau kita punya hewan peliharaan tapi tidak ngasih makan. Itu. Jadi berkasih sayang kepada hewan itu dengan cara memberinya makan setiap hari. Kemudian membersihkan kandang setiap hari, ya. Selain memberikan makan juga harus membersihkan kandangnya, karena rumahnya itu kalau misalkan kotor nanti banyak penyakit. Hewan peliharaan kita nanti kena penyakit. Kalau kita sayang, kita gak mau hewan peliharaan kita kena penyakit, maka harus dibersihkan kandangnya setiap hari. Kemudian selanjutnya mengobati apabila hewan peliharaan kita sakit. Kalau hewan peliharaan kita sakit, maka harus diobati secepatnya biar tidak terjadi apa-apa sama hewan kita. Nah, itu ya. Sayang kepada tanaman dengan cara menyiram tanaman seperti bunga gitu ya, dan pepohonan lainnya. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau misalkan ingin hafal, silakan ulang-ulangi video ini. Diulang-ulangi supaya supaya paham, supaya mengerti, supaya hafal. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.